Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Robi sohri sodari wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD selaku Kepala Sekolah SD Insan Amanah Malang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Insan Amanah. Yang terhormat Ibu Nini Setiawati SPSI, MPSI Psikolog PhD sebagai pemateri pada pagi hari ini, beserta seluruh wali murid SD Insan Amanah yang telah hadir. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, rizki, hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama menuntut ilmu parenting ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung Bapak Ibu semua dalam kegiatan parenting hari ini dengan tema Gentle Parenting versus VOC Parenting untuk generasi Alpha. Perkenalkan, saya Desi sebagai perwakilan dari Fortusia yang akan menemani Bapak Ibu semua selama kurang lebih 2,5 jam ke depan. Dan tanpa membuang waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Insan Amanah, sambutan dari Ketua Fortusia, isian acara oleh pemateri kita, Ibu Nini Setiawati, SPSI, MPSI, Psikolog, PhD. Kemudian saya berikan waktu juga untuk tanya jawab, kemudian kita tutup. Marilah kita semua untuk memulai acara pagi ini, kita akan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Baik, untuk acara selanjutnya, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Insan Amanah Malang kepada yang terhormat Ibu Suhardini. Untuk waktunya kami silakan. Mohon maaf, Bu Dini masih di mute. Baik, sudah ya baik ya, Nggih, sampun Bu. sudah ya, oke, mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Fortusia, kebetulan beliau ada di sini, Bapak Febri beserta seluruh pengurus Fortusia, Bu Desi selaku pembawa acara, dan juga pengurus yang lain, dan juga yang saya banggakan orang tua kelas 1 sampai 6, dan yang kami hormati, Alhamdulillah hari ini Ibu Nini Setiawati PhD, merupakan orang tua dari Ananda Nathan kelas 4 ya. Alhamdulillah sudah bisa bergabung juga. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu Guru yang hari ini juga saya lihat sudah sebagian besar hadir. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari Sabtu ini yang seharusnya hari libur ya, kita semuanya masih berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang pintar dan bijak ya. Salah satu yang diinisiasi oleh Fortusia adalah kegiatan parenting. Alhamdulillah setelah kemarin vakum karena bulan puasa dan juga Lebaran, hari ini sudah mulai membara lagi ya, semangatnya on fire lagi. Terima kasih Fortusia, semangatnya sungguh luar biasa. Semoga langkah ringan panjenengan semua dicatat sebagai amal baik karena
apapun itu yang jenengan lakukan, sedikit atau banyak yang ikut, tapi jenengan tetap semangat. Itu luar biasa. Dan juga pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum nanti Bu Nini yang akan menyampaikan. Kebetulan beliau adalah Kepala Departemen Psikologi UM, tentunya akan banyak memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana pengasuhan anak di generasi Alpha. Insya Allah kira-kira 6 tahun lagi ya, Insan Amanah akan menerima generasi beta ini. Dan setiap generasi penuh dengan keunikan karena karakteristiknya berbeda. Kira-kira 3 minggu yang lalu, saya mengajak Zoom orang tua kelas 4, 5, 6 karena kami menemukan beberapa hal yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti dan diketahui oleh orang tua. Betapa sekarang dengan adanya disrupsi teknologi yang luar biasa, informasi-informasi banjir di mana-mana. Gawai sudah merupakan barang pokok dan wajib ya, yang mesti ada gitu ya, apalagi pada anak-anak. Hampir sebagian besar tidak terpisahkan dengan gawai. Nah, sekarang betapa mudahnya kita mengakses apapun. Dulu WA itu ya sama dengan SMS lah, untuk pesan saja, message saja. Tapi sekarang WA pun bisa digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak patut, yang terkait dengan pornografi. Kami menemukan hal-hal baru, ya seperti itu justru karena anak-anak. Jadi ada temuan-temuan pada anak-anak itu yang ternyata mereka melihat ya, beberapa gambar atau video yang dengan mudahnya tinggal dibuka lewat WA saja. Maka kemarin ketika Zoom itu saya sampaikan kepada orang tua, sekaligus saya praktikkan. Bukan untuk mengajari, tapi agar kita semuanya merefleksi gitu, bahwa ternyata semudah itu anak-anak. Ya. Bahkan tidak hanya SD, mungkin anak TK pun itu bisa sudah. Tinggal klik saja, kemudian ketik dan langsung dilihat, apapun itu Bapak Ibu bisa melihat di situ. Itu yang kemarin saya sampaikan. Dan beberapa orang tua mengeluh gitu ya, mengeluh kepada kami gitu, bagaimana caranya supaya pengasuhan anak ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena mereka itu terjebak kepada kalau misalnya anak ini harus keras gitu ya, takutnya nanti justru yang timbul malah pembangkangan dalam tanda petik gitu ya, marah atau mogok apa gitu ya. Tetapi kalau harus dengan gentle itu tadi di sini ya, itu dikhawatirkan justru anak-anak tidak ada efek jerah. Nah, makanya saya pikir apa kebijakan dari Fortusia untuk kemudian memberikan parenting dengan tema seperti ini sangat cocok sekali. Karena sebagian orang tua, gimana Bu, supaya dia tidak terpengaruh hal-hal yang berhubungan dengan gawai. Ya kalau saya gampang, ambil aja gawainya gitu ya. Sudah semudah itu sebetulnya. Tapi kan tidak semudah yang saya sampaikan, karena ketika orang tua bekerja atau apa dan sebagainya, tentunya tidak bisa mengawasi anak dengan baik. Maka mungkin diperlukan komitmen dengan anak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap nanti setelah nanti Bu Nini menyampaikan banyak hal tentang gentle parenting vs VOC parenting, Bapak Ibu bisa memberikan banyak pertanyaan kepada beliau, menanyakan hal-hal seputar pengasuhan anak gitu ya. Kalau VOC parenting, saya dulu termasuk angkatan VOC parenting Bapak Ibu ya, dari guru-guru ya. Dari guru-guru saya dulu saya masih ingat, dan saat ini zamannya sudah berbeda gitu ya. Zamannya sudah berbeda, aturan dan undang-undang pun juga sudah sangat memberikan perlindungan kepada anak. Tetapi bagaimana cara melindungi supaya anak tetap pada garis yang benar, nah itu yang perlu kita belajar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bu Nini, terima kasih untuk Fortusia dan Bapak Ibu guru semua, serta orang tua yang hari ini hadir. Hari ini kita belajar, semoga detik demi detik waktu kita belajar ini dicatat Allah sebagai amal kebaikan kita semua demi untuk terwujudnya generasi unggul di SD Insan Amanah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dini atas sambutannya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua Fortusia, Bapak Febri Junior, untuk waktunya kami silahkan. Baik, terima kasih
waktu yang telah diberikan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Insan Amanah, Ibu Suhardini Nurhayati, SPD MPD. Nggih, Bapak. Yang terhormat Ibu Kepala SPSI MPSI sebagai pemateri dalam acara parenting hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang pagi ini juga sudah berkenan untuk bergabung, serta saya ucapkan yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali siswa SD Insan Amanah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara parenting ini dengan lancar dan penuh semangat. Saya mengucapkan selamat mengikuti dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena acara parenting ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak-anak, khususnya di era modern ini yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dini tadi. Kami berharap melalui kegiatan ini, Bapak Ibu dapat memperoleh wawasan baru, tips-tips praktis, dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi perkembangan anak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama kepada si pengembangan diri dan tim. Namun sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin beberapa saat saya agak slow respon, tapi tetap saya akan memantau setiap kegiatan di Fortusia. Dan juga saya mohon izin nanti setelah sambutan saya ini, saya izin leave karena saya ada beberapa hal yang harus saya laksanakan, serta saya harus segera berangkat keluar kota. Seharusnya yang kemarin sih saya berangkatnya, cuman saya saya tunda karena ada acara ini. Semoga acara parenting ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mari kita ikuti dengan penuh semangat dan antusiasme, sehingga ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Febri atas sambutannya, dan hati-hati di jalan. Semoga lancar semuanya. Baik, untuk memasuki acara inti yaitu parenting dengan tema gentle parenting versus VOC parenting untuk generasi alpha. Nah, sebelumnya ini kalau tidak dikenalkan nanti tidak sayang. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah pemateri kita, yaitu Ibu Nini Setiawati, SPSI, MPSI Psikologi, PhD. Seperti yang sudah disampaikan Bu Dini tadi, yaitu beliau ini adalah Kepala Departemen Psikologi Universitas Negeri Malang, sekaligus peneliti di bidang psikologi pendidikan, kepemimpinan pendidikan, digitalisasi, penulis buku bergambar, hastalaku. Kepada Bu Nini, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Saya izin share screen, nggih. Oke, monggo Bu Nini. Apakah sudah nampak, nggih? Belum, masih Belum ya? loading. Masih Belum. loading. Bentar. Nggih. Nah, ini sudah terlihat. Sudah, nggih. Oke. Saya coba. Mungkin bisa di full slide, Bu Nini. Bentar, full slide, nggih. Nggih. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas undangannya tim Fortusia. Yang terhormat Ibu Suhardini, saya sering memanggilnya Ibu Dini sebagai Kepala Sekolah SD Insan Amanah. Kemudian Bapak Ibu Guru SD Insan Amanah yang juga saya muliakan.
menjadi orang tua bagi anak saya juga selama anak saya sekolah. Terima kasih. Dan juga kepada Ketua Fortusia, Bapak Feby Yuniar, terima kasih. Dan semua tim wali murid SD Insan Amanah yang belajar bersama dengan saya. Saya sangat bahagia sekali karena diberi kesempatan untuk mengisi materi ini. Meskipun waktu itu saya sempat menulis sebuah note, saya lupa kepada Mama Nata atau kepada Bu Ajeng ya. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya expertise saya gitu. Saya seringnya di sistem, jadi saya seringnya menerima gen alfa dalam proses PPDB, menerima gen alfa yang sedang dikonsultasikan oleh orang tuanya ketika mengalami persoalan dan itu dilakukan di Laboratorium Psikologi Universitas Negeri Malang. Jadi bahkan yang sering saya lihat masalah-masalah. Jadi saya lihat kesulitan orang tua, kami menerima sebagai klien kami. Dan hal-hal seperti itu yang kadang juga bikin mengeluh, membuat dada saya juga agak sesak karena ternyata masalahnya begitu rumit. Padahal mereka masih anak kecil. Mengapa? Apa yang terjadi? Nah, itu juga menjadi kegundahan kami di Laboratorium Psikologi Universitas Negeri Malang. Kok anak-anak usia ini sudah banyak keluhannya. Ada yang dikeluhkan tantrum, ada yang dikeluhkan sudah nampak kecanduan terhadap gadget dan hal-hal yang ya sangat hits saat ini dan orang tua sudah seperti kewalahan sehingga membutuhkan pertolongan ahli di kami. Nah, sekarang begitu eh, saya diberi tema tentang parenting ini dan kemudian diusulkan apakah gentle parenting versus VOC parenting atau ibu ada tema lain saya sampaikan pakai ini saja sepertinya lebih hits dan viral saat ini. Nah, kalau kita melihat kedua ini dari terma psikologi, sebenarnya apa gentle parenting, apa VOC parenting? VOC parenting itu adalah istilah viral ya Bapak Ibu, sehingga sebenarnya kalau kita lacak teorinya, kita lacak apa sebenarnya aspek, komponen, dan dimensinya di dalam teori nggak ada seperti itu. Itu istilah viral. Lalu apa sebenarnya? Nah, hari ini kita coba untuk menggali itu. Nah, mengapa memahami parenting itu penting di era modern? Tentu saja tadi menyambung apa yang disampaikan Bu Dini, era digital itu semakin cepat. Anak-anak itu bertumbuh dengan perubahan sosial yang sangat rapid. Dan kalau seperti itu, bahkan orang tua bisa jadi kurang memahami dibandingkan dengan anak. Anak justru tumbuh lebih tahu terhadap dunia digital dan seluruh informasinya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, untuk kali ini kita coba gender parenting itu apa, lalu saya mengistilahkan parenting yang tegas ala VOC itu seperti apa, dan sejauh ini mana kira-kira yang lebih efektif sambil kita nanti berdiskusi dan bertanya jawab. Oke. Nah, gentle parenting dari sisi awalnya dibangun dan juga dikemukakan oleh para ahli, basicnya ada 4. Yang pertama, dia harus berdasarkan empati. Jadi memvalidasi yang dirasakan anak. Respon anak dan respon orang tua yang sifatnya resiprokal itu divalidasi. Contoh, kalau seorang anak jatuh dan menangis, seorang ibu mengatakan, "Aduh, sakit ya, kelihatannya memang sakit ya." Misalnya seperti itu berarti memahami dan ikut merasakan apa yang anak rasakan. Kalau zaman dulu mungkin langsung saya compare, kuapok, gak hati-hati, misalnya gitu. Atau ada yang lebih ekstrim, batunya, mari kita pukul batunya. Dia bikin kita kesandung, misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bagusnya di gentle parenting ini, kita sebagai seorang orang tua itu respon kita terhadap situasi itu jauh lebih kayak pending reaction, karena kita harus memahami emosi anak. Lalu yang kedua, poinnya adalah rasa hormat. Menghargai anak sebagai individu yang unik dan didengarkan. Jadi kalau anak tiba-tiba out of nowhere cerita, saya ingin menjadi YouTuber suatu saat nanti.
eh, seorang ibu atau seorang ayah tidak perlu langsung mengatakan mau jadi apa YouTuber, sampai tahun berapa jadi YouTuber bisa menghasilkan. Nanti itu profesi jadi tidak bagus lagi kalau sudah eh, apa misalnya sudah sampai di titik jenuh tertentu. Nah, itu berarti tidak menghargai istilahnya. Kalau yang konsepnya gentle parenting, mau anak kita jadi apa? Bahkan kalau dia bilang, wah saya pengen jadi petugas kebersihan, itu pun kita harus mendengarkan. Kenapa menjadi petugas kebersihan misalnya? Tidak langsung kamu jadi petugas kebersihan, gajinya kecil itu misalnya. Nah, tidak seperti itu. Lalu basic ketiga adalah pengertian, mencari tahu alasan di balik perilaku anak tanpa menghakimi terlebih dahulu. Pulang bodres semua. Misalkan dengkulnya ada luka, bajunya kotor, badannya udah berkeringat, sudah kalau bahasa saya itu ya ampun, sudah kayak curut gitu ya. Itu kalau zaman-zaman kita dulu, saya milenial, kelahiran 84, biasanya udah itu sendal bapak itu kan. Kamu dari mana? Seperti itu. Kalau gentle parenting konsepnya adalah ditanya dari mana jatuh ya, kamu tidak apa-apa seperti itu. Jadi kepada anak terlebih dahulu kita berikan perhatiannya sebelum kita bertanya mengapa dia jadi seperti itu. Selanjutnya ada batasan, menetapkan aturan yang jelas dengan cara penuh kasih sayang dan pengertian. Nah, titik inilah yang sampai saat ini saling disalahpahami. Disebut menetapkan aturan yang jelas, itu berarti ada disiplin di dalamnya. Sementara selama ini kita banyak sekali menerima informasi dari berbagai media, bahkan seleb TikTok atau orang yang sebenarnya tidak cukup kompeten menjelaskan mengenai apa itu parenting, menjelaskan sembarangan tanpa basicnya, tanpa menceritakan bahwa gentle parenting itu disiplinnya tinggi. Bahwa gentle parenting itu harus menetapkan aturan yang jelas. Hanya bagaimana mengatakannya, bagaimana menjelaskannya itu secara rasional dan penuh kasih sayang, bukan pakai suara yang gas tinggi seperti itu. Nah, tujuannya gentle parenting itu membangun anak untuk mandiri, percaya diri. Kenapa kok mandiri? Karena anak kemudian didengarkan. Kalau misalnya dia kepingin ini, kepingin itu, nggak langsung dipotong kata-katanya. Akhirnya dia bertumbuh menjadi anak yang tidak takut mengemukakan idenya. Dan dia mampu untuk berkomunikasi dengan terbuka tanpa rasa aku nanti dimarahi bapak, aku nanti dimarahi ibu. Tidak seperti itu. Percaya diri tentu saja karena dia nggak dihakimi. Lalu bahagia. Kenapa? Dia salah atau benar, dia menjadi tahu apa salah, apa benar, namun proses menegurnya dan proses bagaimana dia diingatkan dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kasih sayang itu. Oleh karena itu, bisa menjadikan hubungan itu menjadi hubungan yang memiliki emosi positif. Nah, kolaborasi dan komunikasi dua arah ini kunci. Jadi orang tua dengan anak dengan komunikasi yang sangat positif menjadikan prinsip-prinsip dasar dari gentle parenting itu bisa dilakukan. Nah, tetapi mengapa ini seringkali dikritik tidak sepenuhnya mampu diberikan kepada generasi kita, khususnya di Indonesia. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Nah, lalu parenting VOC itu apa? Nah, kemarin ketika saya searching apakah ada riset terbaru tentang itu, tidak ada ternyata, namun lebih kepada permodelan pengasuhan yang disiplin, tegas, nah ini cenderung otoriter. Akhirnya, ciri-ciri parenting yang disebut VOC ini aturannya harus dipatuhi lebih sering tanpa penjelasan. Misal, kita mewanti-wanti anak kita untuk tidak pulang, untuk pulang sebelum jam 5 sore misalnya. Ketika menjelang maghrib kamu sudah dalam keadaan rapi, bersih, wangi untuk pergi jamaah sholat subuh. Sholat maghrib misalnya. Nah, eh, ketika anak kita pulang dalam keadaan tadi saya ceritakan misalkan habis main bola badannya seperti curut seperti itu tapi setengah 6 sudah mau sholat-sholat kita cepat
nyeples dia, kita marahi dia. Si anak berpikir aku habis bersenang-senang, aku baru explore, aku baru latihan fisik, tapi mamaku marah. Kenapa gitu? Nah, kalau konsepnya gentle parenting kan semua hal harus dijelaskan. Tapi ya apa nutut seperti itu. Keburu emosinya naik sampai diubun-ubun. Lihat itu misalnya. Kontrol tinggi dan tuntutan ketaatan. Nah, ini adalah kata kunci kedua. Selain aturan yang tegas dan harus dipatuhi, bahkan lebih sering tanpa penjelasan. Yang kedua, kontrol tinggi untuk tuntutan ketaatan. Hukuman sebagai konsekuensi dari aturan, pelanggaran dari aturan. Sebenarnya ya dari sini sama, menetapkan aturan yang jelas. Tetapi pelaksanaannya dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Di sini ada aturan, jika dilanggar langsung dihukum. Dia harus tahu bahwa dia bersalah, maka harus diberi perlakuan tertentu. Ini konsepnya dari VOC yang kita pahami selama ini. Kelebihannya apa? Ternyata memang lebih dari sisi membentuk disiplin dan ketaatan anak. Namun kritiknya ini lebih dekat dengan otoriter ya, dapat menimbulkan kecemasan. Anak jadi cemas. Jadi anak pulang ke rumah sebelum jam 5 bukan karena dia sadar dia harus dalam keadaan bersih dan wangi, terhindar dari bakteri dan bisa berdoa dengan baik di maghrib, tetapi lebih karena kalau saya tidak sampai rumah sebelum pukul 5, mama saya bawa sendal dan nyeples pantat saya misalnya. Lalu menjadi rendah diri karena penghakiman. Nah, ini panjang ya, bisa jadi depresi di masa yang akan datang. Makanya beberapa orang tua dari generasi milenial, generasinya saya, mencoba sekali supaya anak-anak kita tidak mengalami inner child yang terluka, tidak meninggalkan jejak trauma, tetapi dengan cara memberikan gentle parenting yang berlebihan. Nah, bedanya kekurangan dari VOC parenting ini kalau diperlakukan dengan disiplin mungkin kita mendapatkan ketaatan anak, kita mendapatkan anak yang patuh, tetapi di titik tertentu anak-anak tersebut akan membentuk pemberontakannya sendiri. Bisa jadi pemberontakan itu disimpan nanti waktu kuliah. Nah, ini banyak sekali kejadian. Saya kebetulan sering sekali menemukan mahasiswa-mahasiswa di tengah perjalanan yang modal. Orang tuanya datang kepada saya setelah panjang lebar bercerita. Dia cerita anak-anaknya dipres dari kecil untuk berprestasi. Ada yang cerita dibandingkan dengan kakaknya yang memang pintar. Akhirnya si adik ini menjadi bayang-bayang bagi kakaknya sejak SD dan kemudian menjelang dia mau lulus kuliah, dia bilang inilah saatnya saya menjadi diri saya sendiri tanpa menjadi bayang-bayang siapapun. Kan menyedihkan jadinya ketika terjadi seperti itu. Akhirnya si anak juga melukai masa depannya sendiri dan membuat kecewa orang yang sebenarnya menyayanginya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin menjadi kekurangan dari parenting yang dengan pengasuhan tegas, disiplin, dan otoriter itu, dan menghambat perkembangan sosial emosional anak. Akhirnya menjadi sebuah hubungan yang transaksional. Ketika ibuku memberi aturan ini, ketika ayahku memberi aturan ini, saya akan mendapatkan ini. Nanti dengan relationnya dengan orang lain, dia juga akan membuat hubungan yang transaksional, cenderung kehilangan kehangatan dalam hubungan sosial emosional ketika dia mendewasa nantinya. Nah, berarti jelek dong. Mari kita bahas perlahan-lahan. Oke. Sebenarnya ketika kita membahas teori parenting, awal mula parenting itu ada seorang tokoh yang namanya Baumrin. Dia lebih menekankan kepada bagaimana sih caranya orang tua itu menunjukkan upaya eh, membuat pola asuh terhadap anak. Itu adalah teorinya Baumrin, teori tentang parenting yang ibu mengenalnya, bapak ibu mengenalnya, mungkin ada yang otoriter, demokratis, dan seterusnya. Dibanding dengan pembahasan itu, saya lebih cenderung ingin memperkenalkan yang namanya attachment theory. Sebenarnya, ketika kita ngomongin tentang parenting, itu adalah bagaimana kita attach terhadap anak kita yang membuat mereka secara emosional memiliki ikatan yang sehat. Itu basicnya. Nah, kalau ini ada yang namanya tokoh John Bowlby dengan teori attachment-nya, dia mengatakan bahwa
Attachment teori ini basicnya tidak sebatas orang tua kandung. Jadi siapapun yang menjadi objek kelekatan emosional anak itu yang disebut dengan parentnya atau disebut pengasuhnya. Jadi Bapak Ibu yang anaknya lebih banyak bersama dengan kakek dan neneknya, sebenarnya parentnya itu lebih kepada kakek dan neneknya. Maka yang terreflek dari behaviornya, yang terreflek dari karakteristik dan kepribadiannya bisa jadi adalah pola yang dilihat dari kakek dan neneknya dibanding dengan ayah dan ibunya. Dan sebenarnya itu tidak ada masalah selama hubungan tersebut adalah hubungan yang sehat. Oke. Dengan memahami attachment teori, orang tua dapat lebih peka tentang kebutuhan anak, membangun rasa aman, membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Jika attachment-nya ini benar. Lalu attachment-nya yang benar gentle atau VOC? Nah, kita lihat dulu. Eh, Nah, ini oke. Konsep dasarnya, tokoh ini mendefinisikan ikatan emosional yang kuat dan berkembang antara anak dan pengasuh utama. Jadi ini memang satu kelemahan dari Bowlby. Riset dia lebih banyak figur besarnya itu ibu atau ada figur pengganti. Jadi intinya akan ada satu objek lekat yang dominan dalam hidup anak. Ikatan ini penting untuk keberlangsungan hidup anak karena memberikan rasa aman. Jadi yang fungsi pertama adalah secure base, perasaan aman bagi anak untuk mengeksplorasi dunia. Ketika kita sadar bahwa anak dibutuhkan, ketika anak membutuhkan perasaan aman saat pulang, pulang yang saya maksud adalah tidak sebatas pulang menuju ke rumah, tetapi pulang menuju ke sebuah situasi psikologis di mana dia aman, maka disitulah yang dinamakan secure attachment. Secure attachment atau kelekatan yang aman itu biasanya diperoleh dari hubungan timbal balik antara figur orang tua dengan si anak yang sehat. Seakhirnya mereka bisa mengeksplorasi dunia tanpa rasa takut itu yang sekaligus sebagai tempat berlindung atau safe haven. Ketika anak merasa takut atau terancam. Jadi kalau lelah, pulang dia. Pulang memeluk ibunya, pulang memeluk bapaknya, pulang memeluk orang-orang yang memang dianggap sebagai figur utama dalam hidupnya. Dan ketika dia merasa ada masalah dalam hidupnya, dia balik juga kepada tokoh dan figur itu. Seringkali kita menyadari bahwa anak tidak jujur kepada kita. Kita perlu refleksi. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Anak dibully, bilur-bilur badannya, tapi ditanya katanya jatuh. Mengapa tidak mau mengaku kepada orang tua? Sering terjadi kan berita-berita orang tua tidak tahu bahwa anaknya korban bully sampai kemudian viral misalnya. Anak-anak bahkan tidak menceritakan kepada orang tuanya bahwa nilainya jelek. Artinya, secure base and safe haven itu tidak dipenuhi. Dan kenapa tidak dipenuhi? Malah bisa jadi karena di rumah dia mendapatkan ancamannya. Ancamannya jauh lebih berat. Saya sering melihat ada komen-komenan. Misalnya sesama anak laki-laki bertengkar, badannya babak belur tuh. Sampai rumah di parenting VOC, bukannya dia diperlakukan dengan baik, ditambah pukul sama bapaknya. Memang kamu tuh dari kecil itu suka melawan. Akhirnya bukannya dia mendapatkan perasaan rasa aman, pulang dia pasti sudah berpikir, aku ngadu ke siapa? Karena kalaupun aku ngadu, aku juga bakal disalahin. Rapot merah, mau cerita ke rumah. Waduh, nilaiku di bawah KKM nih, nggak lulus aku gitu misalnya. Nah, ketika dia nggak lulus, orang tuanya bukannya oke, apa yang harus kita lakukan ke depan ini sudah terjadi, sehingga anak bisa cerita, Bu, aku memang kemarin nggak paham, aku nggak ngerti apa-apa di materi ini misalnya. Malah dia berpikir, ketahuan rapotku merah di bawah KKM, ini ngomelnya ibuku udah sampai kemana-mana nih, seperti itu. Akhirnya lebih baik diam, dia tidak kita lihat angkanya, kita tanya mengapa kamu begitu, dia diam, dia sudah takut atau dia menangis, seperti itu. Oke, menurut teorinya juga
Bolbi ini percaya bahwa tahun-tahun pertama 0 sampai 5 tahun sangat penting untuk pembentukan attachment. Lalu apakah kalau sudah lebih dari 5 tahun itu selesai? Ya, proses pembentukannya terus berjalan, tapi critical periodnya ada di 0 sampai 5 tahun. Sama kita sebut sebagai golden age kan. Anak-anak kemudian tahu siapa yang pengasuh utamanya, bagaimana karakteristik mereka, dan bagaimana mereka bertindak dalam hubungan antara orang tua dan anak. Seringkali di sini pun kita juga merasa bersalah mungkin. Saya membentak anak saya melakukan hal-hal yang mungkin tidak membuat enak perasaan anak saya dan sebagainya. Terus kalau sudah capek, pas malam kita lihat anak kita tidur gitu, terus kita merasa bersalah, kitanya menangis, merasa bersalah sekali. Habis itu kita scroll-scroll di media sosial, ada yang menjelaskan tentang parenting gentle. Ternyata aku ini salah ya, ternyata harusnya aku nggak gini, aku nggak gitu, lalu menghakimi diri kita sendiri, aku ibu yang tidak berharga, dan seterusnya. Seringkali circle itu muncul terus, nanti ibunya in blue gitu, merasa sedih, besok paginya nggak mood, malah tidak menimbulkan aura positif bagi anaknya. Percayalah bahwa anak pertama itu berarti memang parent pertama, pengalaman pertama bagi ibu dan pengalaman pertama bagi anak. Orang tua tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Di periode kritis itu, jika ada yang terlewat, jika ada yang tidak pas, kita tidak perlu menjadi orang yang merasa sangat bersalah, menganggap diri kita seperti meninggalkan jejak trauma, inner child-nya kita lukai dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Asal kita kemudian membangun secara konsisten hubungan baik di masa depan dengan anak kita. Itu yang harus kita lakukan. Oke, nah ini yang 5 pertama, saya kira sudah rata-rata sudah berlalu karena masuk SD sudah tidak di fase ini. Di fase yang paling akhir di atas 2 tahun, ini adalah mulai memahami pengasuh dan yang akan kembali dan dapat mengembangkan hubungan yang lebih kompleks. Ini keterbentukannya sudah mulai apa tuh istilahnya terbentuk seperti itu, namun akan terus berkembang di periode-periode setelahnya. Oke. Nah, jika dalam proses pengasuhan ini peneliti setelah Bowlby mengatakan dalam eksperimennya, jika seorang anak tidak mendapatkan secure attachment, tidak mendapatkan yang saya ceritakan di depan, yang orang tuanya menjadi tempat kembali, orang tuanya menjadi tempat saat dia merasa terancam, maka kondisinya adalah strange situation, kondisi yang tidak semestinya, kondisi yang aneh. Kalau secure attachment, anak merasa nyaman dengan pengasuh, menangis saat ditinggalkan, tetapi mudah ditenangkan saat pengasuhnya kembali atau orang tuanya kembali. Ini terjadi karena orang tua atau yang diperankan sebagai pengasuh itu biasanya bersifat responsif dan konsisten. Kalau tidak terjadi begitu, ada tiga attachment yang disebut strange situation itu. Yang pertama anxious, kelekatan yang cemas. Jika seorang pengasuh, dalam hal ini orang tua atau siapapun yang menjadi objek lekat anak tersebut, tidak konsisten dalam proses pengasuhannya, kadang responsif, kadang mengabaikan, maka anak ini akan bertumbuh menjadi cemas saat ditinggal, sulit ditenangkan meskipun pengasuhnya kembali. Apa sih yang disebut dengan pengasuh sering tidak konsisten itu? Misalnya, ketika dia pulang membawa gambar yang bagus, terus dia tanya, Bu, bagus nggak ini? Wah, bagus sekali gitu. Tapi suatu saat, ketika mood kita lagi buruk, misalnya sebagai ibu rumah tangga, kita habis ngepel, habis memasak, capek sekali. Terus habis, misalkan suami kita menjemput dia dari sekolah, pulang, ketemu sama kita lagi sangat capek, merespon susah. Mama, mama, aku tadi nilainya 95 loh, cuman salah satu, dan itu pun aku tertinggi misalnya. Tapi kita, lihat film Gru kan, yang bagaimana dia menjadi pencuri bulan, dia sebenarnya hanya ingin membuktikan supaya mamanya responsif. Karena prestasinya harus diperhatikan, tapi ternyata mamanya tidak seperti itu. Nah, itu kita oh ya oke, misalnya seperti itu, anak ini menjadi bingung.
Kenapa mamaku kapan itu responsif, sekarang tidak? Nah, kondisi seperti itu menyebabkan anak menjadi cemas. Di masa depan, mungkin saja dia bertumbuh menjadi anak yang pencemas. Lanjut, ketika pengasuh cenderung dingin dan menolak, misalnya orang tuanya semuanya bekerja, pada saat pulang semuanya dalam keadaan capek, anak di full day school kan, semuanya pulang di jam yang sudah dalam keadaan energi sisa-sisa dalam hidupnya, ma main bareng yuk, atau ma aku ingin belajar bareng. Ah, nantilah, masih capek mama. Atau ya belajar sendiri aja lah, seperti itu misalnya anak akhirnya tidak menemukan apa-apa dalam figur pengasuhnya, orang tua atau siapapun yang tinggal bersamanya. Akhirnya tidak mencari kelekatan karena dia sudah tahu bahwa dia bakal ditolak. Ini akhirnya anak tidak mencari kedekatan dengan pengasuh dan menghindari kontak saat pengasuh kembali. Akhirnya malah kayak orang tua itu menjadi objek yang tidak diperlukan lagi. Avoidant ini, menghindar. Kita tidak dibutuhkan dalam arti ya sudah dia akhirnya punya permainannya sendiri karena pada saat kita diajak ngobrol kita cenderung dingin dan menolak. Kemudian ada disorganized attachment. Disorganized attachment ini lebih parah daripada yang tidak konsisten. Tidak konsisten itu pelin-pelan ya, kadang diperhatiin, kadang enggak. Yang disorganized anaknya trauma karena pengabaian, yang total seperti itu, atau bahkan mungkin disentak-sentak pada saat situasi tertentu. Saya pernah melihat video ada wawancara anak SD terus ditanya, apakah hal yang paling kamu ingat dari ibumu yang membuatmu sakit? Ternyata mereka itu mengenang memori. Ketika dikatai bodoh, ketika dikatai lambat, ketika dikatai tidak mampu, atau hal-hal yang lainnya yang menurut kita saat itu adalah emosi sesaat kita, tapi ternyata anak tersebut mengalaminya menjadi memori jangka panjang yang membuat dia trauma. Akhirnya, anak menunjukkan perilaku tidak konsisten, bingung, atau takut mendekati pengasuh. Kalau kita lihat di sini, pertama, pengasuh tidak konsisten, anak jadi cemas. Pengasuhnya dingin, anak menghindar. Pengasuhnya menimbulkan traumatik atau pengabaian total, anaknya menunjukkan perilaku tidak konsisten. Jadi anaknya juga menjadi generasi yang secara psikologis kurang sehat seperti itu. Dampaknya, dampak attachment pada perkembangan, kalau dia secure, percaya diri tentu saja. Kemampuan sosialnya baik, lebih mandiri. Kalau insecure, resiko tinggi, mengalami kecemasan, bisa depresi, kesulitan hubungan di masa dewasa. Kalau kita kemudian renungi, sebenarnya gentle parenting dengan VOC parenting itu yang sedang kita perdebatkan di sisi mananya. Apakah di sisi kelembutan gentle parenting dan kedisiplinan VOC parenting atau part mana? Nanti kita bisa diskusikan. Kalau konsepnya Bowlby ini, orang tua yang peran utamanya lebih banyak di ibu. Mungkin benar di beberapa kalangan, mungkin benar di community kita di Indonesia, tetapi dia juga tidak memperhatikan faktor budaya. Beberapa budaya melakukan pengasuhan anak secara kolektif. Ini contoh keluarga besar saya, misalnya itu satu desa itu keluarga saya. Ketika saya kecil, kedua orang tua saya pedagang, pengasuh saya itu siapapun yang pagi itu tidak sedang bekerja atau sibuk di sawah. Ya sudah, ada paman, ada Pak Le, ada Bude, ada Mbak, wis pokoknya siapapun di situ. Nah, dengan seperti itu, sering kita melihat ada figur matahari kembar. Karakteristik pengasuhnya berbeda. Ada yang sangat gentle, ada yang sangat VOC, ada yang setengah-setengah, ada yang pokoknya meneng, terus dikasih makan aja. Kalau zaman dulu nggak ada gadget ya. Terus pokoknya dia meneng sudah. Suruh lihat TV misalnya. Seperti itu.
Ini tidak tercover dalam konsep teorinya John Bowlby. Jadi Bowlby itu hanya menekankan kamu harus jadi seorang pengasuh yang memberikan secure base and safe haven. Kalau tidak terjadi itu, maka anakmu akan cenderung keluar, tidak mandiri, merasa cemas, menolak, menjadi pelin-pelan, dan sebagainya. Oke. Terus gentle parenting itu kenapa seringkali disebut sebagai kepengasuhan yang paling bagus? Karena dianggap paling dekat dengan teori secure attachment, responsivitas emosional, cepat tanggap, ngasih rasa aman sebagai dasar eksplorasi, komunikasi yang empatik tanpa hukuman. Jadi kalau kasih aturan, kalau dilanggar ditegur, tetapi dengan cara kasih sayang. Kalau anak tersebut tidak mencapai satu target tertentu, diajak ngobrol bagaimana ke depannya, bukan dikasih hukuman. Terus permodelan hubungan yang sehat, menjadi relasi yang dihargai, bukan dikuasai. Bukan ketaatan tanpa dialog, tapi ketaatan yang diambil dari kesadaran seorang anak bahwa dia memang harus taat karena sesuatu yang bisa dipikir secara logis. Itu makanya gentle parenting hits. Gentle parenting dianggap mampu menyelesaikan situasi yang terjadi saat-saat anak-anak masa lalu yang sekarang sudah dewasa mengalami trauma karena orang tuanya menerapkan VOC parenting. Jadi mereka menyembuhkan luka. Biasanya gini Bapak Ibu, parenting itu adalah produk dari kritik di masa lalu atas apa yang terjadi pada generasi sebelumnya. Jadi tidak ada yang namanya parenting yang menjadi kitab suci. Jadi kalau ada ibu melihat YouTuber atau TikTok konten kreator menyalah-nyalahkan Bapak Ibu terkait sebuah gaya parenting yang Bapak Ibu lakukan, maka sudah di-mute saja, sudah tidak perlu untuk didengarkan. Selain menyakiti diri sendiri, sebuah prinsip parenting selalu kontekstual. Jadi apa yang terjadi kini belum tentu bisa diterapkan di masa depan. Apa yang efektif kini belum tentu efektif di masa depan. Jadi itu yang harus Bapak Ibu pikirkan untuk juga menyehatkan orang tua, menghindari perasaan bersalah dan seterusnya. Oke, pertanyaannya, mengapa ada pendapat bahwa gentle parenting dianggap tidak selalu relevan? Ya, karena karakteristik utama saat ini, terutamanya gen alpha yang merupakan screenagers. Dia adalah pemilik penguasa teknologi sejak dini. Dia cenderung dominan, suka memerintah, dan enggan berbagi. Ini juga dibentuk secara sosial, Bapak Ibu. Jadi mereka punya kecenderungan scroll, kemudian ada banyak sekali instruksi-instruksi yang ada di dalam konten tersebut. Jadi dia terdidik sejak dini dengan banyak sekali akses digital itu. Kemampuan teknologinya tinggi, pembelajaran personalnya dia bisa kuasai menggunakan gadget, suka berinteraksi visual dan digital. Kelebihannya pandai teknologi, bisa dekat dengan orang tua karena ya dengan teknologi inilah kita bisa mendekatkan diri tidak terbatasi oleh ruang dan waktu lagi, bisa apa tuh namanya video call, bisa voice note, bisa chat dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kurang mampu menghadapi konflik. Mengapa? Karena digital itu memberikan times fokus yang sangat pendek, solusi yang instan, dan juga interaksi yang sifatnya transaksional di semua lini pencarian. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan gentle parenting. AI sudah memberikan saya jawaban zret seperti itu. Apakah saya perlu berdiskusi dengan orang tua saya terkait bagaimana seharusnya saya bertindak? Orang-orang sekarang ini lebih cenderung bertanya kepada gadgetnya dibandingkan dengan membuat forum, merumuskan bagaimana menjadi orang yang baik dan benar. Itu juga merupakan kekurangan dari bagaimana era digital. Dan anak-anak kita terbentuk dari situ. Untuk otomatis ya, tentu saja mereka punya karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi saya maupun generasi di atas saya. Nah, Gen Alpha berfokus
gentle parenting itu berfokus pada interaksi fisik, memeluk, pupuk, memberikan penguatan, dan sebagainya secara langsung. Sementara gen alpha lebih sering terbiasa berkomunikasi melalui layar. Lalu mengapa gentle parenting menjadi tidak cukup relevan? Anak menjadi lebih mudah tantrum saat orang tua mencoba quality time tanpa gadget. Minta dong HP-nya, wifi-nya mati aja mereka sudah seperti ya sudah tantrum gitu atau merengek-rengek. Karena mereka kecanduan simulasi digital yang instan. Teknik empati verbal mungkin kurang efektif bagi anak yang terbiasa mendapatkan respon cepat. Misalnya, dia tidak mendapatkan mainan yang dia dapatkan, kemudian bapaknya datang bilang, aku tahu kamu kecewa, tapi tahan diri ya, karena bapak belum ada uang, atau kita alokasikan uang ke hal yang lain. Dia tidak akan menerima itu dengan lapang dada karena dia terbiasa kalau dia menginginkan sesuatu melalui gadgetnya, respon cepat dia dapatkan. Kenapa orang tuaku yang berbentuk manusia sesungguhnya ini justru menjadi nampak lambat atas permintaanku? Nah, itu yang menyebabkan gentle parenting menjadi semakin ada sisi yang tidak relevannya. Kemudian, gentle parenting menekankan proses alami. Tanpa kita sadari, dunia saat ini membutuhkan tuntutan yang cepat, baik ada akademik, skill digital, dan lain-lain. Jadi kayak kita sekolah pun seperti itu. Siapa cepat dia segera bisa pulang. Kompetisi, iklim-iklim kompetisi itu menyebabkan gentle parenting itu menjadi paradok. Jadi kenapa Finlandia dalam sistem ekonomi, sistem pendidikannya itu bagus? Mereka menekankan proses dan secara sistem mereka juga tidak membangunkan kompetisi. Sedangkan di Indonesia itu gray area. Dia membangunkan kompetisi yang menyebabkan anak tertentu tampak menonjol dan disupport, sementara yang lainnya tidak atau kurang tersupport. Tetapi kita berharap proses alami belajar itu bisa terjadi. Kadang nggak bisa, karena menuntut cepat itu anak tanpa kita sadari kita push untuk les kemana, kamu kamu jangan ketinggalan, dan sebagainya. Itu juga merupakan dampak lingkungan sosial yang kompetitif. Mengapa gentle parenting jadi tidak terlalu relevan? Kemudian saat orang tua menghindari reward punishment, prinsip gentle parenting itu anak mungkin ketinggalan dalam persaingan, tidak termotivasi. Jadi karena menghindari reward punishment ini dia tidak tahu mana yang semestinya dicapai, mana yang dianggap gagal dalam pencapaian. Jadi ya sudahlah, slow aja, mamaku nggak marah ini gitu. Gentle parenting mungkin kalau terlalu lemah, terlalu lembek bisa jadi seperti itu. Sekolah dan teman sebaya menggunakan sistem kompetisi misalnya, membuat anak jadi bingung dengan pendekatan gentle parenting yang saya sebut non-hierarkis. Nggak ada rankingnya, tapi ada prestasi yang kemudian dapat pialanya misalnya. Jadi anak bingung misalnya. Jadi gentle parenting relevan nggak? Jadi bisa jadi tidak akhirnya. Kalau harus berkompetisi, anak-anak belajar harus gigih, kalau perlu dipecuti misalnya. Nah, ini adalah berikutnya mengapa gentle parenting dianggap tidak relevan, gray area disiplin. Gentle parenting menghindari hukuman. Gen alpha butuh struktur yang jelas di tengah banjirnya informasi. Misalnya, anak 7 tahun sudah kita bilang, kamu harus tahu bahwa belajar itu penting, sekarang atur waktumu. Wah, nggak bisa. Kalau kita melihat di tahapan usianya belum bertumbuh dengan tepat, kita perlu melakukan kondisi direktif. Saat kamu harus begini di jam ini, kamu baru boleh begini setelah begitu. Itu harus diterapkan. Jadi yang dalam tanda kutip VOC itu mungkin disebut dengan tegas dan disiplinnya. Tidak bisa kalau kita melihat situasi terkini memberikan kepada gen alpha, nggak bisa. Jadi tidak bisa kita bilang seperti yang baru saya katakan, kamu sudah saatnya tahu belajar itu penting, sekarang atur waktumu, belum bisa. Ya didirect, ya harus ditunjukkan. Clear konsekuen juga. Anak menguji batas misalnya, tetap main game ketika diingatkan dengan lembut. Ini kalau Bapak Ibu melihatnya ada tuh di Instagram. Terus habis itu mulai VOC parenting kan, sudah jam 5 misalnya, sudah 5 lebih 30, masih mau main game. Akhirnya
Mau main game terus atau sudah ada senjata yang ditunjukkan, anaknya akhirnya lari. Terus diberi kesimpulan, berarti VOC lebih signifikan dong dalam mendidik dan memberi batasan kepada anak. Lebih tepatnya adalah tegas dan disiplin sebenarnya. Oke, penyebab gentle parenting tidak efektif lagi, salah sekiannya adalah orang tua milenial. Saya salah satunya yang sering overthinking. Gentle parenting sering diterapkan secara berlebihan oleh orang tua milenial karena takut memberikan jejak traumatis kepada anak. Tadi sudah belajar nih di media sosial tentang apa yang dimaksud dengan inner child yang terluka, membangun traumatik. Akhirnya apa-apa jangan nanti anakku terluka secara psikologis. Nanti anakku terluka, traumatis dia, kayak gitu. Anak memukul teman, tapi orang tua cuman bilang jangan ya, jangan dipukul ya, seperti itu. Akibatnya anak tidak paham dampak perilakunya. Jadi kalau saya sering diskus sama teman-teman yang di psikologi anak, kebetulan saya bukan psikologi anak, lebih ke psikologi pendidikan. Em, Kalau kita melihat bahwa jangan begitu ya, itu sebenarnya melembutkan sesuatu yang semestinya harus ditegakkan. Kalau dalam Al-Quran neraka ya neraka gitu. Dalam Al-Quran salah ya berarti itu dosa. Jadi tidak ada yang kita sebut sebagai ya janganlah ya sing sabar misalnya. Padahal perilakunya betul-betul perilaku yang tidak sesepatutnya. Memang harus tegas. Kalau tidak, anak menjadi tidak paham. Orang tua mencoba menghindari kata tidak kok koyo haram banget. Agar tidak mengekang katanya, agar tidak menimbulkan trauma katanya. Tapi anak malah tidak belajar toleransi. Jadinya frustasi. Maksudnya begini, anak tidak tahu bahwa ini dilarang hanya karena orang tua berpikir itu berdampak mengekang. Padahal kalau tidak ya tidak. Jadi kalau yang saya pelajari justru tidak boleh kita itu memberikan kungkungan terhadap orang tua untuk mengekspor verbal, bahasa. Ya kalau memang harus berkata tidak ya silakan berkata tidak tanpa harus kita bingung mengalihkan kata-kata kita untuk membuat itu tidak. Akhirnya anak-anak jadi kayak komunikasi birokrasi itu loh. Cuman mau bilang, Pak, kinerja Anda turun, tetapi dia bulat. Setelah dari proses review, sepertinya Bapak perlu improve berhubungan dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Kami menghargai usaha Bapak, namun bisa ditingkatkan kembali ke depannya seperti itu. Akhirnya komunikasi kita ini nggak ditangkap sama orang, menyindir orang atau menggunakan bahasa lembut kepada sesuatu yang tidak dibenarkan itu juga tidak efektif. Jadi saat kita perlu tidak, bilang tidak. Itu memang harus dilakukan. Oke, nah ini akhirnya kita jadi mm, membanding-bandingkan kita dengan Nikita Willy gitu ya. Sering gitu. Gentle parenting idealnya membutuhkan waktu, energi yang besar. Sementara banyak orang tua Gen Alpha sibuk kerja. Milenial biasanya anaknya kan Gen Alpha. Milenial saat ini kalau dia bekerja di perkantoran, dia pasti berada di posisi sibuk. Kalau dia di rumah, dia pasti mempersiapkan yang akan bekerja atau keluarga itu yang juga dalam keadaan sibuk. Tentu saja dia di rumah juga sibuk. Jadi ibu rumah tangga sangat sibuk, yang bekerja juga sangat sibuk. Kebayang dengan situasi itu, kita tidak punya 10 babysitter, kita tidak punya 10 tukang garden, berarti semua kita kerjakan sendiri. Bahkan ketika kita pulang kerja, bisa saja kita masih harus mengerjakan sesuatu yang kita bawa dari kantor. Akhirnya, ya, anak kita nggak bisa gentlelin. Misalnya kita lagi begini nih, terus misalnya Nathan gitu ya datang ke sini, mama, mama, ayo main bola gitu. Terus dia nendang-nendang bola itu di belakang-belakang. Misalnya, paling saya juga ini mau teori saya ngelontok kayak gimana pun ya saya langsung melotot dan mengatakan no atau dengan suara yang sangat keras misalnya. Dan bisa jadi dia terkejut, mama biasanya nggak marah kenapa dia seperti itu. Wah, jadi eh, insecure attachment yang pertama kali saya ceritakan tadi. Terus bagaimana kalau seperti itu? Ya memang itu kelemahannya kalau gentle parenting. Keluarga menengah ke bawah, kesulitan dalam mengatur waktu, kesulitan dia struggling dalam hidup, ya termasuk saya juga.
Nah, itu menyebabkan kita tidak cukup waktu untuk menerapkan secara keseluruhan gentle parenting. Emosi kita terfluktuasi karena kita bekerja dengan gigih. Nah, oke, parenting era digital harusnya gimana? Kalau kita melihat em, ada yang akses digital untuk konten share seksual konten misalnya. Lalu harus bagaimana kita? Resiko ketergantungan pada perangkat digital itu sangat mungkin. Berkurangnya interaksi sosial, perhatian dan konsentrasi yang mudah terpecah dan sebagainya. Nah, tadi Bu Dini sempat mengatakan ya udah ambil saja gitu. Itu memang salah satu yang paling bisa kita lakukan sebenarnya. Meskipun kita pasti tahu kalau diambil terus apa yang harus kita lakukan supaya anak itu tetap sibuk seperti itu. Ya, orang tua harus mengatur batasan teknologi dengan tegas namun komunikatif, seimbang antara disiplin dan kasih sayang. Caranya bagaimana? Kalau kita memang mengatur screen time-nya satu hari 1,5 jam atau 1 jam, dan itu dilakukan setelah belajar, maka setelah itu tidak ada toleransi lagi. Kita sebagai orang tua, kita aturlah apa yang harus kita lakukan supaya dia tetap dalam keadaan sibuk. Biarkan dia menyukai aktivitas tertentu, ada yang diberi buku untuk membaca, dan itu memang proses pendisiplinan. Dan itu harus dilakukan bersama-sama. Ayah dan ibu atau siapapun pengasuhnya yang terlibat harus saling tahu. Karena gray area, tidak jelas siapa yang diutamakan, tidak jelas mana peraturan yang harus diikuti, menimbulkan matahari kembar dalam sebuah pengasuhan, anak bingung. Kalau bingung, insecure attachment lagi. Oke, catatannya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa gentle parenting itu salah. Jadi bahasa saya adalah perlu adaptasi. Adaptasi artinya kalau kita ngomongin VOC-nya itu kan tadi saya bilang ada 3 poinnya setelah saya searching. Ada disiplin, ada tegas, otoriter. Otoriternya dibuang. Otoriter itu pusat pemerintahan ada pada orang tua gitu. Nggak usah itu. Tapi tegas dan disiplinnya wajib. Jadi dia bersalah, dia tahu bahwa dia bersalah. Kalau perlu ngomong tidak, perlu ngomong tidak. Kalau perlu memberi hukuman, berikan hukuman sesuai dengan kapasitasnya yang tidak menyakiti dirinya. Itu adalah adaptasi. Tapi saat kasih sayang berpelukan, kalau Bapak Ibu merasa ada yang salah yang dikatakan, Mama minta maaf ya, sepertinya tadi kalimat yang Mama sampaikan terlalu keras misalnya. Itu kemudian berpelukan. Nah, itu adalah adaptasinya. Kalau VOC parenting betul-betul dilakukan secara utuh dengan menelan mentah-mentah definisinya ada otoriter di dalamnya, saya kira juga tidak efektif. Nanti makin pair itu ditekan, saat dia teringin bebas, maka pembebasannya dia akan melukai yang menekan. Jadi kalau pair ditekan begini ke wajah kita, terus kita lepas, yang terluka adalah muka dari yang menekan. Nah, itu dalam hal ini, otoriter itu hanya akan melukai anak dan orang tuanya. Lalu clear boundaries with empathy. Jadi clear boundaries itu artinya jelas apa dan harus bagaimana. Kamu boleh marah, tapi tidak boleh memukul. Kalau kamu memukul, taulah kamu akan mendapatkan hukuman apa. Itu penting. Kemudian realistis. Tidak semua situasi bisa diatasi dengan diskusi. Teman-teman, kita semua, saya juga bukan orang yang pakar di rumah, karena ketika di rumah semua teori ambiar. Realistis di dalam hal ini misalnya di ruang yang kita semestinya table manner, misalnya makan bareng, ada kolega, saya bawa anak dan sebagainya. Ternyata dia meringi-ringi, ngelonteng-lontengin apa tuh namanya? eh, piring sehingga suaranya jadi berisik dan sebagainya. Nah, itu bukan saatnya diskusi. Kita harus memberi instruksi. Tenang ya, kelihatannya berisik misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini saya eh, mencoba memperkenalkan dari riset yang sudah saya buat mengenai salah satu, tadi kan Bolbi bilang bahwa penelitian tentang attachment itu seringkali mengabaikan budaya. Kita sebagai orang Indonesia sebenarnya punya kok bagaimana gaya parenting yang sebenarnya. Mari kita lihat, ada satu konsep yang namanya hastalaku, itu kumpulan nilai dan perilaku dari gotong royong, grapiak semana, guyub rukun, lembah manah, ewuh pakewuh,
pangerten, andap asor, tepo sliro. Ini adalah konsep dasar dari yang namanya hastalaku. Itu adalah nilai luhur masyarakat di Jawa. Tapi sekarang juga sudah banyak dipakai di seluruh Indonesia. Nah, kalau dasar filosofinya, bagaimana kita sebenarnya bertindak, kan seringkali begini, itu loh parentingnya Barat. Apa ya iya, itu bisa efektif kalau kita melakukannya pada masyarakat kita, pada anak-anak kita. Mungkin tidak efektif, tetapi at least kita tahu ada 3 poin besar dalam pengasuhan yang diajarkan oleh orang-orang sebelum kita dari nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri. Yang pertama, berpusat pada empati. Sebenarnya mirip sih, secure attachment kan. Kita memberikan kasih sayang. Kita mengerti dan mengajarkan kepada mereka bahwa apapun yang kita lakukan based on empatik. Yang kedua, tetap ada hierarki Bapak Ibu, tapi hierarkinya yang sehat. Kalau kita melihat anak kita gen alfa misalnya ngomongnya tinggi, bersuara tinggi, tapi kepada orang tua itu sudah tidak sehat. Hierarki tetap harus ada. Kalau bahasa kita pasti kita mengenal ilmu before adab, adab before ilmu yang benar. Jadi adab dulu baru ilmu. Sepintar apapun anak yang usianya jauh lebih muda perlu untuk bersopan santun. Itu yang kita ajarkan. Di rumah juga begitu. Kita ciptakan iklim itu, hierarki sosial yang sehat. Kepada bapak kita memberi penghargaan. Seorang bapak juga menunjukkan figurnya, tapi bukan berarti patriarkis. Jadi maksud yang sehat, hierarki sehat itu ini orang tua, ini anak. Ya peran orang tua dan anak ngomong juga jangan jambal. Terus Parno Parno misalnya bapaknya namanya Parno. Kalau sudah seperti itu kita beri hukuman dia dengan tegas. Yang ketiganya adalah mengedepankan harmoni. Dibandingkan dengan kita eh, berbenturan secara apa namanya ya keras, itu lebih baik harmoni. Bagaimana penerapannya? Contohnya, kalau punya ide dan gagasan dibandingkan dengan bertengkar dan menimbulkan perselisihan, maka lebih baik kita berbicara dengan bahasa yang lebih halus, berbicara dengan nada rendah, mengajak diskusi bersama. Saat kita bisa menerapkan hal itu, tetapi ketika itu tidak bisa dilakukan, kita masuk ke yang Ayo Rene, anu nih, menghargai hierarki secara sehat. Jadi ayahnya berhak untuk, nak, sepertinya yang kamu lakukan kurang benar. Jadi ayahnya atau ibunya memberi peranan yang kuat supaya mereka, anak-anak kita tahu ini batasannya, saya nggak boleh begini. Seperti itu. Nah, ketika itu dilakukan dengan disiplin, dengan tegas, anak tahu batasan. Anak tahu bahwa saatnya dia kembali, dia tidak takut, tapi tidak meremehkan. Saya kira basicnya seperti itu, Bapak Ibu. Em, saya nanti mengundang Bapak Ibu untuk kita bisa berdiskusi karena mungkin beberapa pemahaman yang selama ini kita lihat ada yang tidak relevan untuk diri kita, tidak relevan dengan konteks kita itu sangat mungkin. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghakimi diri kita sendiri dan kita terus belajar menjadi orang tua. Karena yang paham teorinya saja belum tentu mengaplikasikannya secara baik dan benar dilakukan di rumah sendiri. Oke, saya kira slide yang saya sampaikan cukup. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi diskusi. Terima kasih, saya stop share screen-nya. Ya, Masya Allah, ini materinya luar biasa ini Bu Nini. Saya mau menghentikan, ini sudah sangat membuat kita tertarik sekali. Bagaimana dengan gentle parenting dan VOC parenting? Nah, ini Bu Nini langsung saja, ini saya menuju tanya jawab ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Oh Nah, ya. untuk yang pertanyaan di chat ini saya berikan waktu, ya. Mungkin nanti bisa saya summarize atau saya persingkat. Nah, nanti juga saya akan memberikan waktu untuk 2 orang penanya secara langsung, tidak usah ditulis di chat. Mungkin saya batasi dulu untuk pertanyaan di chat hanya 3. Baik, ini yang pertama mungkin dari Ibu Lia, dari Ananda Atila Maulana. Ini yang pertama, Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya. Bagaimana cara membangun
ikatan yang saling percaya antara orang tua dengan anak. Karena ketika anak membutuhkan gadget di sekolah, terkadang anak curi-curi waktu untuk membuka aplikasi yang lain. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini mengenai apa tadi, inner child. Nah, karena orang tua ini kan sudah ada VOC-nya dulu. Nah, ini yang dikhawatirkan dari Mama Fisal dan Mama Saka. Bagaimana jika kita sudah terlanjur menerapkan parenting VOC kepada anak? Karena memang orang tua terlebih dahulu mendapatkan treatment yang seperti itu. Yang dikhawatirkan juga, apakah ada keterlambatan jika diperbaiki mulai hari ini? Karena yang dikhawatirkan nanti juga memori jangka panjangnya anak-anak. Ini yang kedua. Yang terakhir, banyak sekali. Oke, baik. Yang terakhir adalah anak saya cewek. Insya Allah tidak ada masalah, alhamdulillah. Tetapi masalahnya ternyata kepada adik laki-lakinya. Jadi sering marah. Saya coba gali-gali apa sebabnya, tapi dia belum mau berterus terang. Bagaimana cara menggali atau bagaimana cara mendapatkan trust anak untuk bisa bercerita tentang apa yang terjadi. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Ibu-ibu. Mohon maaf, ini mama-mama. Mohon maaf, ini mungkin saya tidak bacakan semuanya. Mungkin ini yang terakhir. Ini, Assalamualaikum, izin bertanya, pada generasi Z dan Alpha, sebaiknya gaya parenting yang mana yang perlu dilakukan? Ini unik kalau ini. Nah, dan saya pernah baca, jangan menggunakan kata negatif bila tidak bilang tidak dan diganti dengan yang lain dengan makna yang sama. Apakah menggunakan kata tidak ini bagaimana menurut Bu Nini? Nah, mohon maaf, itu mungkin kita akan menjawab 3 pertanyaan itu terlebih dahulu, Bu Nini. Monggo saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Bu Desi. Saya ke pertanyaan pertama dulu berkaitan dengan membutuhkan gadget. Terkadang anak-anak curi-curi untuk membuka aplikasi lain. Pertama kali yang perlu kita lakukan memang behavioristik kalau bahasa kami, yaitu kita batasi. Jadi kita buat sedemikian rupa aplikasi gadget kita itu tidak bisa menginstal aplikasi lain tersebut. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita kembali ke konsepnya secure base dengan eh, bahwa kita memberikan kepada mereka kondisi aman. Kondisi aman itu diciptakan. Caranya ia membangun komunikasi saling percaya. Kadang orang tua ini nggak percaya kepada anak dan anak menangkap ketidakpercayaan orang tua. Allah, wong aku juga nggak dipercaya gitu. Itu juga menyebabkan anak berperilaku seperti yang kita berperilaku seperti yang kita tuduhkan. Jadi kalau kita menganggap anak kita begitu, dia malah akan begitu seperti itu. Jadi memang kita sendiri yang harus mempunyai kemampuan untuk mempercayai anak. Jadi anak itu merefleksi kita, Bapak Ibu. Ketika perilaku kita menunjukkan kita curigaan, anak itu menangkapnya. Nah, ketika anak menangkap orang tua itu curiga kepada kita, semakin adrenalinnya meningkat untuk mencuri-curi sesuatu yang tidak kita izinkan. Jadi malah semakin kita memberikan mereka kebebasan yang tentu saja kebebasannya bertanggung jawab, semakin mereka sadar aku ini dipercaya loh sama mamaku. Kalau aku melanggarnya, aku yang merasa malu misalnya, atau aku yang merasa bersalah. Mamaku sudah ngasih kepercayaan itu. Bagaimana itu dibuat? Itu nggak bisa merupakan proses instan, nggak bisa Bapak Ibu, karena itu adalah nuladani dulu.
orang tua kalau bahasa Jawanya nuladani itu ngasih contoh dulu. Jadi mungkin pertama kita duduk bareng. Kamu boleh loh pakai gadget, tapi peruntukannya untuk ini. Nanti 1 jam kamu boleh makainya, tapi jangan digunakan untuk download aplikasi apa misalnya. Kita sepakati. Terus kalau kita masukkan di gentle parenting, berarti kita bilang, kamu tidak boleh itu tuh karena begini, dampaknya nggak bagus, nanti kamu dapat informasi yang tidak sesuai dan seterusnya. Dikasih tahu dia, kalau anak ibu sudah masuk di usia sekolah, sebenarnya sungguh sudah bisa diajak berbicara, Bapak Ibu, sudah mengerti. Hanya kadang anak kita ini sebagai ibu masih menganggap anak kita itu anak kecil. Padahal mereka itu tahu, mereka ngerti, mereka tahu kalau diabaikan, mereka tahu kalau disayangi, mereka tahu kalau dicurigai, Bapak Ibu. Mereka itu tahu. Jadi saling membangun trust itu dengan cara meneladani seperti itu. Setelah seperti itu, kita masuk ke level behaviornya. Kita cut off aplikasi. Kita buat pembatasan secara digital juga. Kita harus melek digital bahwa aplikasi itu nggak bisa diinstal sama dia. Jadi nggak bisa belok-belok kemana-mana. Setelah itu, kalau dia bisa membuka karena dia penasaran dan kita mengetahuinya, kita dudukkan. Kita memberikan clear boundaries seperti tadi. Bahwa kamu telah melakukan pelanggaran, maka saya akan cut off jam kamu memegang gadget selama sekian hari atau sekian jam. Sehingga anak sadar bahwa dia dimanusiakan sebagai orang dewasa, satu, dia pun memahami bahwa dia tidak dicurigai. Yang kedua, bahwa jika dia melakukan pelanggaran, konsekuensinya tegas. Kalau kita tidak membangun konsekuensi yang tegas, anak juga akan meremehkan. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Saya kira nanti kalau ada diskusi lagi setelah saya selesaikan jawaban yang kedua, nggih Ibu Desi. Leres, monggo. Oke, lanjut. Yang pertanyaan kedua tadi, flashback di masa lalu, ternyata memang di parent secara VOC oleh orang tua, terus kemudian anak sekarang ini diperlakukan VOC juga. Sebenarnya Bapak Ibu, konsep VOC ini kita tidak boleh self-diagnosis. Kita tidak boleh menghakimi diri kita pakai VOC atau enggak VOC. Selama kita melakukan sesuatu dengan nada tegas dan disiplin, tidak memukulnya, tidak menyakitinya, tidak membuat dia merasa terluka, maka itu masih diperkenankan. Memperbaiki diri tidak pernah ada kata terlambat. Kita itu manusia bertumbuh, semua guru, semua murid, orang tua kita, guru kita, bahkan bisa jadi murid kita karena kita paham ilmu yang beliau belum dapatkan. Anak kita, guru kita. Oh, ternyata aku perlakukan seperti ini tidak relevan. Jadi saya akan bertumbuh bersamanya, mengubah beberapa cara saya berkomunikasi dengan dia. Jadi seperti itulah. Jadi yang namanya hubungan resiprokal, komunikasi dua arah, dan bertumbuh bersama, itulah yang penting dalam parenting. Jadi kalau saya mau mengubahnya sekarang, apakah ini terlambat? Ya tidak. Lalu apakah saya bisa switch dengan 100% dari Nikita Mirzani menjadi Nikita Willy gitu? Ya nggak harus gitu. Jadi kalau misalnya kita terbiasa sebagai mama yang tegas, ngomong suara bariton kayak agak-agak ngegas sedikit, malah bingung nanti anaknya. Ibu kenapa sakit perut ya? Ibu lagi sakit misalnya kalau anakku sudah ya, jangan rame gitu. Dikirain lemes nanti karena tidak terbiasa. Jadi kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita tetap menjadi diri sendiri. Tujuan kita baik untuk melakukan proses pengasuhan terhadap anak-anak kita tetap boleh bertumbuh dengan cara melakukan revisi-revisi. Dan meninggalkan yang tegas dan disiplin juga tidak benar. Jadi kalau kita memang punya aturan dan aturan itu perlu ditegakkan dengan cara tertentu, disepakati dan anak itu sudah tahu dari awal, itu boleh-boleh saja Ibu. Jadi nggak usah pernah merasa bersalah seperti itu. Terus kemudian, ini yang kedua ya dari Mama Vishal sama Mama Shaka tadi. Terus pertanyaan yang ketiga tadi yang
Eh, ada Eh, anak ada laki-laki. masalah dengan adik laki-lakinya. Ya, Ah, ini usianya berapa ya, Bu, yang anak laki-lakinya? Sama-sama usia SD ya, kira-kira. Kalau kok saya misalnya kira tidak ini. ini sudah Ini dewasa ya. sepertinya adiknya lebih, ya kayaknya kakaknya sudah dewasa, adiknya mungkin masih, mungkin ya Bu, saya tidak tahu ini. Hmm, Mungkin masih ya oke. balita. Mungkin, Baik. saya kurang tahu ini. Karena tidak ada keterangannya aja. Oke, saya juga karena ini forum yang terbuka, kalau misalnya kita membahas hal-halnya sangat terbuka, saya rasa juga beberapa ada privasi. Maksudnya, ketika ada situasi ini, sebenarnya konteksnya bisa sangat dalam. Ada Ya, hal-hal tertentu yang kita tidak bisa langsung memberikan solusi. Mengapa anak laki-lakinya bermasalah, marah? Dia sering marah dengan adik laki-lakinya, misalnya kita tidak tahu apa yang terjadi karena komunikasi dua arah bertumbuh bersama itu tadi bisa jadi tanpa kita sadari kita seperti menganak-emaskan anak kita yang laki-laki misalnya. Tapi ini saya tidak bisa membuat justifikasi apapun. Semua yang tertulis di sini sebatas informasi ini dan bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Sehingga kita perlu gali banyak dari sisi kakaknya juga. Apa yang menyebabkan dia sering marah-marah dengan adik laki-lakinya? Kemarahan ini bersifat resiprokal atau satu arah marah, satu arah korbannya? Kalau misalnya resiprokal, dua orang yang saling marah, maka berbeda dengan satu marah, satu korban misalnya. Atau si adik ini ternyata tanpa kita sadari mancing-mancing si kakak, sehingga kakaknya yang awalnya diam-diam terus menjadi marah secara lebih besar. Dipancing cuman diketok sedikit di bagian kepala, misalnya si kakak meresponnya secara lebih. Yang diketahui orang tua respon kakaknya. Adiknya yang jahil tidak kelihatan misalnya. Jadi itu memang harus digali lebih dalam daripada kita menduga. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan panjang, lebih baik privat daripada kita berbicara secara terbuka. Saya kira itu untuk yang masalah kakak dan adik ya. Terus Nggih, nggih, berikutnya betul. ada nggih, Ibu Debbie yang tentang Gen Z dan Gen Alpha sebaiknya bagaimana gaya parenting yang dilakukan. Dan saya pernah baca sebaiknya jangan menggunakan kata negatif. Tidak, itu bukan kata negatif ya Bapak Ibu. Kita harus tahu apa itu kata negatif dan kata tidak. Kata negatif itu adalah misal, mohon maaf ya, bodoh kamu, tidak becus, pandai menjilat misalnya. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat negatif. Tidak, itu bukan kalimat negatif. Seringkali kita menyalahgunakan penjelasan dengan cara membaca beberapa artikel dari orang-orang yang mungkin tidak melakukan riset mendalam mengenai hal tersebut, terus nulis aja di blog, membuat konten dan sebagainya. Sama seperti yang tadi sempat saya sampaikan, salah satu dari efek seseorang yang tidak bisa mengemukakan kata tidak itu adalah kemampuan asertifnya menjadi rendah. Orang yang menjadi tidak mampu menyampaikan secara terbuka apa idenya. Kayak tadi mau menegur bahwa bawahannya itu tidak berkinerja baik, mulek aja kata-katanya. Karena dia mau bilang kamu tidak berkinerja baik, perasaannya merasa bersalah karena dia tidak mendapatkan perlakuan seperti itu sebelumnya. Dia tidak mendapatkan bentukan pola asuh tertentu. Jadi sekali lagi, kata tidak dengan kata negatif itu dua hal yang berbeda. Kalau teman-teman merasa tidak cukup punya referensi bahasa untuk mengganti kata tidak, silahkan menggunakan kata tidak. Namun, tentu saja dengan penjelasan yang lebih bijaksana. Hal itu karena anak harus tahu mana benar dan mana salah. Definisi konsep VOC parenting yang saya ambil di dua poinnya tegas dan disiplinnya. Yang otoriter jangan. Kalau yang mau berubah boleh dari yang "Oh, rasanya kok saya otoriter nih. Otoriter itu contohnya gini, Ma, aku pengen futsal. Aku pengen ngambil ekstra futsal. Nggak usah coding aja.
futsal mau jadi apa? Kemarin kamu cedera, misalnya seperti itu otoriter. Tapi kalau misalnya tegas dan disiplin itu duduk dulu bersama, mau ambil futsal, bukan coding nih. Iya futsal mah, kenapa gitu? Suka, aku sehat loh kalau nggak pilek gitu. Terus habis itu badanku jadi sehat enak gitu. Setelah futsal besokannya aku seger gitu misalnya. Kalau seperti itu dia sudah tahu bahwa dia memilih karena alasan apa. Ya kita tidak ada alasan untuk menolak dia memilih ekstra itu. Namun kalau kitanya tiba-tiba menginginkan anak tersebut mempertimbangkan juga untuk ikut ekstra coding misalnya, kayaknya coding seru loh. Apa serunya di depan komputer aja? Ayo kita lihat. Aku tadi searching loh, coding itu kayak begini. Dia bisa bikin game misalnya. Terus kita ajak dia lihat, wih seru juga ya. Tengok nih seru gitu misalnya. Akhirnya dia ini melihat bahwa selain permainan fisik yang dia sangat sukai, ternyata coding juga seru. Nah, setelah kita tunjukkan terus ternyata dia tidak tertarik, ya sudah. Nah, itu gentle parentingnya muncul di situ. Kalau kita sudah kasih dia pemahaman, kita sudah kasih dia informasi, dia sudah kita libatkan bareng-bareng untuk melihat positifnya, dia masih enggak. Aku nggak mau ekstra coding, mauku ikut futsal saja mah, misalnya. Ya udah, berarti memang begitu yang dia mau, seperti itu. Itu bagaimana gentle dan tegas disiplin itu saling melengkapi, seperti itu, kurang lebihnya. Oke, jadi nggak apa-apa Bu bilang tidak, asalkan kita memberikan penjelasan. Jangan ikut futsal, kata jangan juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak usah terbelenggu dengan aturan-aturan parenting dari berbagai macam hal. Kalau Bapak Ibu ingin tahu konsepnya parenting dan attachment, bisa keywordnya itu teori Baumrind. Nanti saya catat, saya tulis. Baumrind sama John Bowlby. Di sana tidak ada penghakiman apa-apa. Semua punya stylenya, tetapi memang ada yang namanya secure attachment, ada yang insecure attachment. Dari dua hal itulah yang membuat hubungan antara orang tua dengan anak mungkin positif, mungkin negatif, seperti itu. Begitu kira-kira Betul Ibu sekali. Desi. Baik, ini kita juga perlu hati-hati. Kadang kalau kita susah mengatakan tidak ke anak, anak ini nanti tidak akan belajar di lingkungannya, ya Bu, untuk berkata tidak ketika dia tidak menginginkan sesuatu. Betul, malah Jadinya jadi itu juga bahaya nanti ke lingkungan sosial anak-anak sendiri. Baik, terima kasih Bu Nini. Ini saya berikan hanya 2 kesempatan. Bu Nini masih ada waktu 2 boleh. kesempatan Nggih. untuk penanya langsung. Bisa langsung raise hand atau bisa langsung dibuka mikrofonnya, langsung ditanyakan ke Bu Nini. Monggo, saya silahkan Bapak Ibu. Apakah ada atau tidak? Saya menunggu. Monggo yang mau bertanya secara langsung, saya silahkan. Jika tidak ada, bisa. Oh, ini nih, monggo. Mam, Mama Kali. Sebentar, nanti saya takutnya salah. Oh, ini Bapak. Monggo Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu Dokter Nini, luar biasa sekali. Saya tertarik falsafah Jawa tadi ya, hasta laku. Nah, ini sebenarnya kan ini filosofi dasar kuno ya. Cuman memang karena ini jarang muncul, apalagi dipakai di sekolah. Saya setuju sekali ini. Barangkali mungkin nanti mohon tanggapan. Mungkinkah ini dibuat dalam bentuk tulisan atau poster yang tentunya diajari sekolah, tetapi juga ditempel di lingkungan sekolah. Ini barangkali menjadi ya pengingat lah, karena kan anak-anak generasi alfa ini kan ya mungkin banyak yang nggak tahu bahasa Jawa ya, akan tertarik apa sih itu hasta laku itu. Apalagi tadi sudah diperinci menjadi 8 perilaku yang mungkin sangat bagus ya. Barangkali ini usul aja ini, mungkin tadi Bu Suhadini ya. Mungkinkah ini dibuat tulisan, poster yang ditempel di sekolah? Mohon tanggapan nih dari sisi
psikologis gimana nih? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Monggo langsung saja, Bu Nini. J, baik, terima kasih Bapak. Asma sinten Pak? Ini Khalifah Falsafah putrinya nggih. Cucu sepertinya, Bu. Oh iya, Sebentar. mute. Oh Nggak ya. apa-apa, nggih, siap. Nggih. Sebenarnya awal mula hastolaku saya coba masukkan di presentasi saya sekarang ini adalah hasil sebuah riset Bapak Ibu. Jadi dulunya yang nguri-nguri tentang hastolaku itu dari Jawa Tengah, Solo. Dari di Solo itu ada salah satu tokoh researcher yang merupakan penggagas hastolaku untuk Solo Bersimponi namanya. Kemudian saya menghubungi beliau, saya mengatakan, Pak, kalau saya menggunakan definisi operasional dari penjelasannya Bapak, lalu saya create menjadi sebuah karya untuk anak sekolah, apakah diperkenankan dan bolehkah saya untuk mengundang Bapak waktu itu kepada beliau agar saya bisa kolaborasi menulis naskah bersama beliau. Ternyata beliau sangat eh, welcome terhadap saya sehingga kami kemudian berkolaborasi. Nah, dalam kolaborasinya memang saya sudah membuat buku Bapak Ibu, buku tentang hastolaku ini untuk anak SD kelas 1 dan kelas 3. Di dalamnya ini kami membuat bersama-sama mengenai kayak bagaimana gotong royong dan aplikasinya. Nanti tidak apa-apa kalau misalnya ada yang berkenan bisa menghubungi saya. Saya berikan free. Ini adalah bagaimana gotong royong itu dibangun. Kalau orang tua mau ngajarin gotong royong ke anak, caranya bagaimana? Salah satu kalimat yang harus dimunculkan apa? Seperti itu. Sehingga memang ini menjadi praktik yang sangat konkret. Jadi bahasa sederhananya kalau di Hastolaku kan tadi hierarki, hierarkinya sehat. Kemudian menekankan harmoni dan empati. Nah, hal itulah yang kemudian seringkali kita lupa bahwa kita punya itu. Nah, hierarki yang sehat itu kayak apa? Nggak boleh loh kalau kita itu sama orang tua jambal, apa menyebut pakai nama langsung, atau bersuara tinggi, atau kalau komunikasi tatap-tatapan matanya kayak menelik gitu. Kalau saya lihat komunikasinya Laura Sinta apa siapa Cynthia dengan Pak Deddy Mulyadi yang Gubernur Jawa Barat itu, seorang anak remaja menantang Bapak Gubernur yang usianya jauh lebih dewasa. Kalau dengan konsep falsafahnya Hastolaku, pengasuhannya tidak begitu. Yang namanya hierarki sehat harus dilakukan. Karena hal tersebut, kita memang perlu nguri-nguri. Nah, berkaitan dengan usul, mungkin dibuatkan pamflet dan sebagainya, mungkin bisa, tapi karena ini masih riset awal gitu ya Bapak Ibu, apakah bisa diterapkan? Mungkin yang akan kami jadikan sebagai pilot projectnya adalah SD Insan Amanah. Saya waktu itu izin ke Bu Dini untuk pengabdian, nggih. Saya ingat waktu itu, insya Allah mungkin bulan Juli awal saya akan approach untuk memohon izin kepada Ibu Dini. Nggih, Untuk kelas 1 dan kelas 3, insya Allah kami akan coba Niku, kita nggih. coba mensosialisasikan kepada mereka anak-anak kelas 1 dan sampai kelas 3 yang terpilih untuk menanamkan budaya Hastolaku tersebut. Kurang lebih Nggih. seperti itu, nggih. Mohon izin Bu Dini. Nggih, nggih, karena memang sebetulnya sejak awal dalam penyusunan penelitian berbentuk buku tersebut dilakukan di Insan Amanah, nggih. Tapi saya belum Betul. dapat kabar apakah buku tersebut sudah beredar atau belum, nggih, Bu Nini. Nah, ini Dia belum. juga belum beredar, nggih, karena memang masih dalam proses, Bapak. Jadi terima kasih Bu Nini sejak awal ketika penyusunan buku itu sudah dilakukan penelitian dan yang jadi pilot projectnya di Insan Amanah karena putra beliau juga ada di sini. Matur nuwun. Insya Allah kami akan menindaklanjuti Bu Nini seandainya diperkenankan nanti untuk apa namanya banyak orang tua yang berminat nih rupanya untuk membeli ataupun nanti kami akan memasang poster dan sebagainya. Mengaten Ibu, nggih, matur nuwun. Matur nuwun difasilitasi Ibu Dini, nggih. Ngoten nggih Bapak Nggih. Ibu, nggih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir ini ya. Saya hitung sampai 5, kalau tidak ada, saya akhiri.
Baik, masih adakah pertanyaan? Monggo bisa langsung raise hand jika masih ada pertanyaan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik, tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, eh, Bu Nini telah bersedia berbagi ilmu bersama dengan kita semua dengan materi yang sangat menarik. Ini kalau diteruskan pasti tidak akan ada habisnya. Baik, ini Alhamdulillah parenting hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu Nini, terima kasih em, Bu Dini, terima kasih Bapak Ibu Iya, guru, sami-sami. terima kasih juga kepada wali murid yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada rekan-rekan Fortusia juga. Nah, marilah kita tutup parenting dengan doa penutup majelis kita. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.